Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kita ingin mengecek dulu apakah sudah mengisi absen tadi di Google Classroom? Sudah. Baik, Ibu sudah memberikan bahan ajar yang Ibu sampaikan di Google Classroom. Apakah sudah dibuka atau sudah dibaca-baca atau belum? Sudah. Nah, alhamdulillah udah dibaca. Nah, jadi pada hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu tentang laju reaksi. Karena pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor laju reaksi. Sebelum masuk ke materi, Ibu ada pertanyaan. Yang pertama, pernahkah Anda melihat proses pembuatan rendang daging atau membuat sate daging sapi itu biasanya ibu-ibunya biasanya menambahkan bahan dengan tujuan supaya dagingnya itu lebih cepat empuk. Biasanya menambahkan apa? Nah, salah satu bisa menambahkan sendok ke dalam wajan. Betul. Nah, betul Adit. Nanti kita lihat sebenarnya pengaruh sendok itu dimasukkan ke dalam wajan atau ke dalam kuali besar itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Nanti kita lihat. Nah, panas. Jadi salah satu bahan yang dipakai untuk melembutkan daging itu menggunakan empulur nanas. Nah, sebenarnya tujuannya apa? Karena di dalam empulur nanas itu terdapat enzim. Jadi enzim itu nantinya akan memutus rantai-rantai protein yang berada di daging. Setelah pembelajaran berlangsung, kalian bisa memahami pengertian laju reaksi, kemudian menjelaskan teori tumbukan pada reaksi kimia, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi khusus untuk indikator yang pertama dengan yang kedua nanti Ibu sampaikan sambil kita sharing-sharing, tanya jawab. Sedangkan yang indikator yang ketiga itu nanti akan kalian lakukan sendiri melalui pengisian LKPD. Nanti LKPD akan kalian kerjakan secara mandiri. Setelah selesai selama kurang lebih 20 menit itu nanti akan kita bahas kembali gambar berikut. Gambar apakah itu? Kertas yang terbakar. Dalam suatu reaksi kimia itu pasti ada istilah reaktan, ada istilah produk. Masih ingat apa itu reaktan, apa itu produk? Unsur atau senyawa yang bereaksi. Ya, betul. Hengki. Benar. Reaktan adalah unsur atau senyawa yang bereaksi. Sedangkan produk adalah hasil dari reaksi. Dan ini pada gambar kertas yang dibakar, manakah yang merupakan reaktan, manakah yang merupakan produknya? Reaktan kertas dan api. Reaktannya kertas dan api. Produknya berarti yang didapatkan Abu. Kertas. Nah, untuk reaktannya itu bukan kertas dan api, tapi untuk reaksi pembakaran itu kan diperlukan adanya oksigen. Jadi di dalam reaksi pembakaran ini reaktannya adalah kertas dan oksigen yang dipicu dengan adanya api. Nah, sedangkan produknya yang dihasilkan berupa abu itu tadi. Nah, karena perubahan jumlah zat selama reaksinya berlangsung. Pada awal pembakaran, jumlah reaktannya akan cenderung lebih banyak atau lebih sedikit. Perubahan dari waktu ke waktu. Kalau produknya kira-kira makin bertambah atau makin berkurang. Nah, makin lama abunya akan makin bertambah. Dan berarti produknya akan semakin banyak. Sedangkan reaktannya
zat-zat yang bereaksi tadi kertasnya makin lama makin sedikit sampai nanti akhirnya habis. Nah, jadi laju reaksi ini bisa kita gambarkan seperti grafik seperti ini. Nah, dari sini, ayo siapa yang bisa membaca grafiknya? Silakan Ferdi. Konsentrasi reaktan semakin lama akan semakin sedikit. Ya. Konsentrasi semakin lama akan semakin banyak atau bertambah. Iya, itu yang dimaksud dengan laju reaksi. Kimia itu bisa terjadi. Reaksi kimia itu bisa terjadi awalnya karena ada partikel-partikel atau molekul-molekul yang saling bertumbukan. Jadi itu nanti akan menghasilkan produk. Tapi tidak semua tumbukan yang terjadi itu bisa menghasilkan produk. Hanya tumbukan efektif yang akan menghasilkan suatu produk. Kalau tumbukan efektif sudah terjadi, maka produk yang diinginkan juga akan terbentuk. Nah, ini gambaran tumbukan efektif. Jadi tumbukan efektif itu ditentukan oleh energi kinetik partikel dan arah orientasi partikel itu sendiri serta frekuensi. Jadi kalau molekul yang satu saling bertumbukan dengan molekul yang lain, walaupun energinya itu sudah energi minimal misalnya, tapi kalau dia memiliki arah yang salah, arah tumbukan yang salah, seperti ini, arah tumbukannya yang salah, maka produknya tidak akan terbentuk. Tadi produknya, sedangkan kalau energinya cukup, kemudian arah tumbukannya itu benar, arah tumbukannya tepat, maka produk yang diinginkan juga akan terbentuk. Nah, baiklah, mungkin itu saja paparan yang bisa Ibu sampaikan. Jadi nanti Ibu sudah mengirim LKPD yang harus kalian kerjakan setelah 15-20 menit. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Selesai pengisian LKPD-nya? Alhamdulillah. Coba kita diskusikan bersama tentang LKPD-nya. Kita bahas mulai dari soal yang pertama. Jadi di sini kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Di soal nomor 1 ada gambar gula pasir dan gula batu. Baik Adit, silakan Adit. Nomor 1, luas permukaan gula pasir yaitu 500 dikali 6. 500 dikali 6. Jadi berapa? Jadi 3000. Jadi 3000. Ya. Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada berapa faktor laju reaksi? Suhu atau temperatur. Keempat, katalis. Keberadaan katalis. Keberadaan katalis itu ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, luas permukaan, kemudian konsentrasi, suhu, dan katalis. Nah, sekarang Ibu beri tenggat waktu 1 hari. Jadi kalian selesaikan hari ini karena Ibu rasa soalnya pun tidak terlalu susah. Jadi harus diselesaikan hari ini. Kemudian nanti secepatnya akan Ibu berikan bahan ajar untuk pertemuan kita minggu depan, yaitu tentang orde reaksi atau perhitungan orde reaksi. Jangan lupa belajar di rumah. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian sudah aktif dalam pembelajaran. Apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.